Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Namun penguasa istana sangat besar, jadi tentu saja mustahil baginya untuk meninggalkan jejak kaki ini. Jadi dia pasti sengaja meninggalkannya. Kenapa masih ada rangkaian jejak kaki yang tersisa? Afu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan ukuran jejak kaki ini persis sama dengan manusia. Mungkin pemiliknya sudah menghitungnya hari ini. Jelas tidak peduli apa. Setelah ribuan buku ini jatuhkan bersama, ada buku latihan yang begitu istimewa, ditambah dengan jalan ini. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak terlihat seperti kebetulan, tetapi seperti pengaturan khusus. Menurut saya juga begitu. Dengan kekuatan magis sang master yang luar biasa, dia bisa menghitung segala sesuatu di dunia. Jadi dia seharusnya bisa menghitung ini. Susian juga setuju dengan sudut pandang Afu. Saya kira sang master sudah mengetahuinya bahwa Loseng suatu hari akan melangkah di jalan ini dan masuk ke perpustakaan. Itu sebabnya dia membuat pengaturan ini. Dan saya benar-benar dapat mendeteksi pengaturan master. Susian mengambil kesempatan untuk menghibur dirinya sendiri. Salah. Tentu saja Loseng tidak akan meragukan kemampuan penguasa rumah abadi. Tidaklah berlebihan jika orang yang melampaui dunia dan memiliki kekuatan magis yang besar. Namun lelaki tua dari klan surgawi dan Yun Luo telah memberitahunya bahwa dia adalah orang yang tidak memiliki takdir. Jadi tidak seorang pun di dunia ini yang bisa menghitung nasibnya. Bahkan Tianmu yang bisa menyimpulkan nasibnya sendiri, itu hanya takdir yang salah. Kalau dipikir-pikir, hanya ada dua penjelasan. Entah penguasa istana abadi telah meningkatkan kemampuannya ke tingkat tertentu, dan Loseng dapat menghitungnya. Bahkan jika dia adalah orang yang tidak memiliki takdir, atau itu hanya kebetulan. Apapun itu sepertinya tidak menjadi masalah sekarang. Yang penting adalah membuka buku ini. Memikirkan hal ini, Loseng terbang menuju ujung lain rak buku. Jejak kaki samar terbentang di tengah rak buku. Sampai ke ujung rak buku. Menghadap buku besar, Loseng melangkah ke dalamnya dan berjalan menyusuri tangga di rak buku. Namun, apa yang tidak pernah dia duga adalah begitu Loseng berdiri di atasnya, dia langsung merasakan gaya gravitasi yang sangat besar. Kakinya seolah-olah dilas ke rak buku, sehingga sulit untuk mengangkat kakinya. Ini, Loseng mengerutkan kening, mencoba meledakkan gangguan di tubuhnya dan mengangkat kakinya. Meskipun itu hanya ledakan gangguan, tapi tidak ada gerakan sama sekali. Melihat Loseng berdiri di sana tidak bisa bergerak, Susian, Afu dan ketiga wanita itu berkumpul di sekelilingnya. Tidak bisakah Anda berjalan? Afu bertanya sambil menatap kaki Loseng. Loseng mengangguk tetapi berkata dengan senyuman di wajahnya. Tidak apa-apa, saya bisa pergi. Loseng cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Setelah mengertakkan gigi, Loseng langsung mengaktifkan kekuatan 3000 sisik naga. Namun dia masih tidak bergerak. Ini... Loseng juga menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka gravitasi pada jejak kaki itu begitu kuat, sehingga ada ekspresi tidak yakin di wajahnya. 4.000 keping, 5.000 keping, bahkan jika Loseng meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, kakinya tetap tidak bergerak. Mata Loseng bersinar, dan dia tidak menyangka bahwa berjalan di sepanjang jejak kaki ini akan sangat sulit. Kekuatan 5.000 sisik naga mendekati batas Loseng. Dia hanya menuangkan kekuatan ini ke kakinya dan menariknya ke atas. Namun ada gelombang perasaan panas di kakinya. Jika saya tidak bisa mencabutnya, bukankah saya akan terpaku pada jejak ini seumur hidup saya? Memikirkan hal ini, Loseng mencoba mundur. Tanpa diduga, setelah mundur kakinya dengan mudah terangkat. Karena kekuatan yang berlebihan, Loseng terhuyung mundur beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah.
Setelah berdiri teguh, Loseng melihat deretan jejak kaki dan matanya pelan menjadi tenang. Pada saat ini Susen berkata, "Hei, itu sejalan dengan gaya konsisten sang master. Meskipun saya tidak tahu mengapa master harus mengaturnya seperti ini. Arti dari mempersulit mundur adalah jelas. Ketika saatnya tiba, sulit untuk maju, mudah untuk mundur. Meskipun sangat sulit untuk maju, sangat mudah untuk mundur. Prinsip ini sederhana, tetapi beberapa banyak orang yang mampu melakukannya hanya ada di zaman kuno. Dan kebanyakan orang memahami kebenaran ini. Tetapi ketika sampai pada saat kritis, mereka tetap mengatakan, berhenti ketika menghadapi kesulitan." Memikirkan hal ini, mata Loseng sedikit berkedip. Pupil matanya penuh tekad dan dia menginjak jejak kaki itu lagi. Namun tak satu pun dari ketiga wanita itu yang berbicara. Mereka juga tahu bahwa mereka seharusnya tidak berbicara sekarang. Tetapi hati mereka masih sedikit khawatir. Di sisi lain, si Yoyokin memandang Loseng dengan tergila-gila, tapi dia sangat senang dengan ekspresi serius Loseng. Kaki Loseng sekali lagi dipaku ke jejak kaki. Karena penguasa istana telah menyiapkan jalan seperti itu, tidak mungkin tidak ada solusi. Kali ini, Loseng sudah siap sepenuhnya, karena kekuatan 5.000 sisik naga tidak dapat menggerakkan kakinya, maka gunakanlah 6.000 keping sisik naga. Setelah menerobos alam hidup dan mati, tingkat kultivasi Loseng telah meningkat, dan dia dapat menanggung lebih banyak kekuatan sisik naga. Namun ketika mencapai kekuatan 6.000 sisik naga, tubuhnya akhirnya mencapai batasnya. Di bawah peningkatan ukuran yang tiba-tiba ini, lubang darah kembali muncul di tubuhnya. 3 lubang berdarah terbuka dari dada dan punggung Loseng, dan darah keluar seperti anak panah. Bangkit! Loseng mencoba mengangkat kakinya. 6.100. Keping engah. Lubang berdarah keempat juga muncul. Bangun lagi! Kakinya tetap tidak bergerak. 6.200 masih tidak bergerak. 6.500, 6.006 keping. Saat kekuatan ini terus meningkat, tubuh Loseng mendapatkan lebih banyak darah, sehingga ada ekspresi aneh di wajah Susian. Dari mana anak ini mendapatkan kekuatan sekuat itu? Kekuatan ini melampaui batas yang bisa ditampung tubuhnya. Afu juga menggelengkan kepalanya, terlihat acuh tak acuh. Adapun ketiga wanita itu, kekhawatiran di hati mereka menjadi semakin kuat, dan mereka hanya berusaha untuk tidak berbicara. Namun hati Su Lingyun juga penuh penyesalan. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan mengingatkannya pada jejak kaki di tanah. Tapi karena itu, jika dia tidak memberitahu Loseng, cepat atau lambat dia akan menemukannya. 6.700, bangun! Kali ini, Loseng akhirnya mengangkat kaki kanannya ke atas. Saat dia melangkah keluar dengan kaki kanannya, dia mengambil satu langkah ke depan, dan dengan kuat menangkap jejak kaki di depannya. Kemudian Loseng menahan kekuatan ini dan mengangkat kaki kirinya. Melangkah! Karena kekuatan tersebut menekan pembuluh darah di seluruh tubuh Loseng, pembuluh darah kecil di matanya pecah satu demi satu, sehingga matanya tampak merah cerah, seperti sepasang mata darah. 2 langkah, 3 langkah. Faktanya, dengan mempertahankan kekuatan sekitar 5.000 keping, Loseng dapat mengerahkan kekuatan tempur terkuat. Jika dia secara paksa meningkatkannya menjadi 6.000 keping, tubuhnya akan mendekati batasnya, yang membuat Loseng sakit kepala. Jadi pada langkah ini, kecepatan Loseng juga sangat cepat. Setengah lebih lambat dari kecepatan berjalan orang biasa. Seolah-olah dia sedang berjalan dengan gunung besar di pundaknya. 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah. Sebelum dia mengambil langkah, lubang darah akan meledak di tubuh Loseng. Dan pada saat yang sama, panah darah akan menembus pakaiannya dan ditembakkan. Dan salah satu panah darah datang langsung ke arah Su Lingyun. Namun Neng Judy lah yang memiliki penglihatan cepat, dan dengan lambaian tangannya,
perisai kristal es memblokir panah darah itu sendiri. Tapi perisai kristal es yang kental masih penyok. Melihat penyok pada perisai esnya, mata Neng Yudi dipenuhi dengan ketakutan. Kekuatan mengerikan macam apa yang memenuhi tubuh Loseng? Su Lingyun mengulurkan tangan dan menyentuh penyok pada perisai kristal es. Panah darah mengenai perisai kristal es dan mengeras oleh udara dingin. 7 langkah, 8 langkah, 9 langkah. Itu batasnya. Loseng tiba-tiba mengembuskan nafas yang juga ternoda oleh busa darah di tubuh Loseng dan menyemprotkan bola kabut merah. Jelas, organ dalamnya tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini dan dia terluka. Sekarang Loseng terengah-engah dan dia baru mengambil 9 langkah, tapi jejak kaki di depannya membentang sampai ke sisi lain rak buku. Bagi penguasa istana, seluruh rak buku hanya berjarak 2 atau 3 langkah. Tapi bagi Loseng, jaraknya mungkin ribuan langkah. Pada saat ini, Xiao Yokin mengambil inisiatif untuk melangkah maju, mengeluarkan sapu tangan sutra putih, dan menyeka keringat dari wajah Loseng. Setelah baru dilap 2 kali, sapu tangannya sudah basah oleh keringat dan darah. Xiao Yokin menghidupkan mata pada Loseng, mengusapnya dengan lembut ke wajahnya, dan berkata sambil tersenyum. Ayo! Dibandingkan dengan Neng Yudi dan Su Lingyun, Xiao Yokin tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran atau dia tidak terlalu banyak berpikir. Sebaliknya, dia paling mengagumi perjuangan Loseng. Mendengar itu, Loseng mengangguk dan hendak mengeluarkan ramuan itu, tapi Neng Yudi sudah menyiapkan ramuan putih susu sebelumnya dan menyerahkannya kepadanya. Setelah mengambilnya dari Neng Yudi, dia menelannya dalam satu tegukan. Ramuan Yundian secara alami tidak buruk. Selain itu, luka yang diderita Loseng tampak mengerikan, tetapi sebenarnya tidak serius. Jadi itu jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan siapapun. Di bawah rangsangan kekuatan obat ini, itu menyebar ke dalam tubuh Loseng. Segera luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat setelah sebatang lupa. Kecuali lubang di tubuhnya, pakaiannya yang hancur oleh panah darah, tapi dia telah pulih seperti biasa. Sekarang Loseng akhirnya mengetahui apa maksud dari jejak kaki ini. Apalagi Loseng, bahkan jika orang-orang kuat di alam laut dewa dan alam dewa. Jika mereka menginjakkan kaki di jalan ini secara langsung, saya khawatir situasinya akan sama seperti dia. Karena jalan ini sepertinya ingin menguji kekuatan tertinggi Loseng. Hanya dengan menekan dirinya secara ekstrim, dia dapat bergerak maju di jalan ini. Lagi pula, meskipun jalan mundur sangat mudah, dan dia dapat dengan mudah keluar hanya dengan 1 langkah. Tetapi semua yang dia lakukan sebelumnya akan sia-sia, dan dia harus memulai dari awal lagi. Hal yang paling tidak saya takuti adalah ujiannya. Meski melihat jarak ribuan langkah di depannya, Loseng masih merasa matanya agak hitam, tapi dia tidak berniat bergeming. Berjalan! Segera kekuatan agung sisik naga mengalir ke tubuh Loseng lagi, dan saat panah darah ditembakkan, dia mengambil langkah lagi. Kali ini Loseng mengambil 10 langkah, dan harga yang dia bayar adalah 12 luka yang terbuka di tubuhnya. Tepat setelah berhenti, Neng Yudi dengan tegas memasukkan pil ke dalam mulut Loseng. Pada saat ini, Neng Yudi berkata dengan lembut, "Pil otot es dan salju, saya punya 40 pil di sini. Kecuali yang ini, ada 50 pil peremajaan, tapi ada sekitar 3.000 jejak kaki." Neng Yudi khawatir pil ini tidak cukup untuk mendukung Loseng melalui jalur ini. Mendengar Neng Yudi berbicara seperti ini, Xiao Yokin dengan cepat memeriksa cincin sumerunya dengan senyum malu di wajahnya. Meskipun ruang sumerunya tertumpuk rapi, dia mengenakan banyak barang. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah berbagai gaya pakaian dan beberapa lainnya. Adapun pil obat, dia tidak punya satu pun pil obat. Su Lingyun berkata, "Saya masih punya beberapa pil di sini." Mata Neng Yudi berbinar. "Pil Anda itu tidak berguna." Wajah Su Lingyun memerah. Tentu saja pil yang dimilikinya tidak bisa dibandingkan dengan pil milik penguasa Istana Awan. Pil terbaik yang dimiliki Su Lingyun hanya kelas 5 obat mujarab kelas 1
dan 8 adalah obat mujarab paling terkemuka di wilayah tengah. Nilai satu obat mujarab mungkin setara dengan pengeluaran tahunan sekte Qingyun. Semuanya sama saja, saya bisa melewatinya, belum lagi saya masih punya beberapa pil cadangan di sini, kata Lo Sheng dengan tegas. Adapun Susian, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi Afu menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali, ruang alkimia tidak terbuka, jadi saya tidak bisa membantu Anda mendapatkan ramuannya sekarang. Setelah mengatakan itu, dia melanjutkan. Tungku alkimia di ruang alkimia telah dibuat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ya, saya ingat ketika tuannya pergi, ada tungku ramuan yang belum dimurnikan, dan saya tidak tahu apa yang terjadi padanya sekarang. Mendengar ini, senyuman muncul di wajah Lo Sheng. Secara umum, semakin lama alkimia direbus, semakin baik. Namun kekuatan magis dari penguasa rumah abadi secara alami berbeda daripada yang lain. Jika dia bisa membuka ruang alkimia di masa depan, dia pasti akan mendapat banyak manfaat. Tentu saja, ini bukan hal yang ingin Lo Sheng lakukan pada tahap ini. Lagi pula, masih ada jalan suri di depan Lo Sheng. Pada saat ini, Lo Sheng tidak berhenti terlalu lama. Ketika luka di tubuhnya baru saja sembuh, dia menarik nafas dalam-dalam lagi, mengaktifkan kekuatan lebih dari 6.000 sisik naga lagi, dan terus bergerak maju. Saat dia bergerak maju seperti ini, jalan di belakangnya ditutupi dengan noda darah yang pekat. Sedangkan untuk kemeja putih yang dia kenakan, sudah penuh dengan lubang. Sebagai upaya terakhir, Lo Sheng berganti pakaian lain. Tetapi setelah hanya berjalan kurang dari 100 langkah, dia berubah menjadi pakaian berdarah lagi. Setelah 1 jam penuh, Lo Sheng akhirnya mencapai tengah-tengah rak buku. Sedangkan untuk Susian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Penilaian yang dibuat oleh master ini terlalu kejam. Afu juga setuju. Bahkan jika dia ingin menguji batas Lo Sheng, dia tidak akan membuat begitu banyak jejak kaki. 1 atau 200 langkah sudah cukup. Mengapa repot-repot dengan lebih dari 3.000 langkah? Jadi bagaimana prajurit biasa bisa menanggungnya? Namun selama mereka mau menggertakkan gigi, setiap orang bisa mengerahkan kekuatan tertingginya. Apalagi di antara hidup dan mati. Para pejuang seringkali bisa menunjukkan potensi yang luar biasa. Tapi masalahnya, setelah menempuh ribuan langkah, hampir setiap langkah harus ditemukan kekuatan sendiri. Dan batas ini adalah ujian kemauan seseorang. Meskipun Lo Sheng telah berjalan setengah jarak, mereka ragu apakah Lo Sheng dapat bertahan. Bagaimanapun wajah Lo Sheng menjadi semakin pucat. Bahkan jika Lo Sheng adalah tubuh senjata suci, bahkan jika Lo Sheng memiliki banyak ramuan bermutu tinggi untuk menyembuhkan lukanya, darah di tubuhnya tetap akan terbatas, dan dia semakin merasa lelah, dan kakinya terasa seperti timah. Bahkan dengan dukungan sisik naga, sulit baginya untuk mengambil langkah. Sekarang tinggal 1.700 langkah, dan jalan ini telah dilalui lebih dari setengahnya. Jadi sayang sekali jika menyerah sekarang. Namun, sekarang Lo Sheng sangat lelah, sehingga dia bahkan tidak repot-repot memikirkannya. Namun jejak kaki yang tersisa meluas ke bagian depan buku raksasa itu, sehingga setiap jejak kaki itu tampak seperti iblis yang menertawakan Lo Sheng di tanah. Jadi meskipun dia menggertakkan gigi, Lo Sheng masih lemah. Karena tanda kehabisan tenaga, pada saat ini Lo Sheng yang berdiri di sana memiliki tatapan kusam di matanya. Ning Yuri dan Su Lingjun melihat penampilan Lo Sheng dan merasa sangat tertekan di hati mereka. Tetapi selain menyemangati Lo Sheng, mereka tidak tahu bagaimana membantu Lo Sheng. Pada saat ini Shoyukin mengambil langkah ringan, berjalan ke depan dan memeluk Lo Sheng. Darah di tubuhnya mengering yang membuat dadanya merah bau darah yang kuat. Apa yang Anda lakukan? Lo Sheng hampir bersandar pada Shoyukin. Bukan apa-apa, saya hanya mencoba menghibur Anda, kata Shoyukin sambil tersenyum tipis. Lo Sheng tersenyum tipis. Apakah Anda takut saya akan menyerah? Shoyukin menggelengkan kepalanya.
tapi wajahnya menunjukkan keyakinan. Tidak mungkin, bagaimana suami saya bisa menyerah begitu saja? Sebenarnya, jauh di lubuk hati Sioyokin, dia masih memiliki banyak dendam terhadap upacara budidaya ganda di Istana Awan. Namun dia belum mengungkapkannya, dia hanya membayangkan bahwa ketika dia mencapai dunia atas di masa depan, dia akan mengadakan budidaya ganda yang lebih megah dengan loseng. Untuk upacara akbar, semua orang berpuasa di dunia harus diundang. Mereka yang datang haruslah orang-orang terkenal, seperti Wuming dan Wuding, dan upacara budidaya ganda itu harus 1000 kali lebih megah dari upacara penanaman ganda antara Loseng dan Neng Yudi. Mengenai gelar Tiansun, dia baru mengetahuinya setelah dia menjadi murid lelaki tua Wuding. Faktanya, dia tidak menyadari level orang seperti apa Tiansun. Jika makhluk di dunia atas mendengarnya, mereka mungkin akan bingung dengan imajinasinya. Tentu saja saya tidak akan menyerah, kata Loseng dengan tegas. Setelah beristirahat sebentar, Loseng mengambil langkah lagi. Meskipun tidak ada bahaya di jalan ini, kali ini mungkin ujian Loseng yang paling berat. Lagi pula jika dia mengambil satu langkah, Loseng akan melampaui batas kemampuannya. Ada lebih dari 3000 jejak kaki di sini. Dan Loseng akan pergi untuk memeras dirinya 3000 kali. Bahkan senjata suci palsu bisa berubah menjadi sampah di bawah penindasan yang berulang-ulang. Bagaimanapun, Loseng selalu percaya bahwa semakin banyak Anda membayar, semakin besar imbalannya. Tetapi jika dia sampai pada akhir mengetahui bahwa ini hanyalah lelucon yang ditinggalkan oleh penguasa istana, Loseng akan mengakuinya. Lagi pula, keberuntungannya selalu baik, tetapi perjalanan seseorang tidak selalu mulus. Loseng masih memiliki kesadaran ini, jadi dia hanya bisa berpegang teguh pada keyakinan di dalam hatinya untuk bergerak maju. Namun setelah melewati jalan ini, kata tragis masih bisa digunakan untuk menggambarkannya. Setelah mencapai babak kedua, waktu istirahat Loseng menjadi semakin lama, dan langkahnya menjadi semakin sulit. Tapi hal baiknya adalah tidak ada batasan waktu di jalan ini. Setelah mencapai 2000 langkah, waktu istirahat Loseng dihitung dalam beberapa jam. Setelah mencapai 2500 langkah, setiap kali Loseng berjalan 100 langkah, dia harus beristirahat selama sehari semalam. Namun kesabaran ketiga wanita ini tentu saja luar biasa baik. Bagaimanapun, bisa mengikuti suaminya dalam hal yang membahagiakan bagi mereka, dimanapun mereka berada. Adapun Afu dan Susian, mereka sudah terlalu lama berada di antara langit dan bumi. Bagi mereka saat ini seperti waktu yang dibutuhkan manusia untuk mengedipkan mata. Setelah 100 langkah sehari, 700 langkah sisanya memakan waktu 7 hari. Bagi Loseng, 7 hari kemudian kaki kanan Loseng akhirnya menginjak jejak kaki terakhir. Pada saat yang sama, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari belakang Loseng. Di titik awal jejak kaki ini, sesosok samar muncul. Sosok samar itu berjalan cepat di sepanjang jejak Loseng. Jarak lebih dari 3000 langkah ditempuh dalam sekejap, dan kemudian sosok itu melewati Loseng dan berjalan lurus menuju buku besar itu. Ketika sosok itu berjalan menuju buku raksasa itu, dia membalikkan tangannya ke atas buku raksasa itu. Dan sampul buku raksasa yang tidak bisa dibuka itu tiba-tiba terbuka. Terbuka? Susian melihat sosok itu. Apakah ini Master? Afu juga menatap sosok itu lama sekali, tapi tidak tahu kenapa. Mungkin iya, mungkin tidak. Karena sosok itu begitu kabur sehingga mustahil untuk mengidentifikasinya. Bayangan yang ditinggalkan pemiliknya. Saat buku dibuka, semua orang melihat sebuah pintu di halaman pertama buku. Dan itu adalah gerbang yang digambar di buku. Gerbang yang digambar seperti aslinya, tapi bagaimanapun juga itu hanyalah sebuah pola. Namun saat ini, sosok itu berjalan menuju pintu dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pola pintu tersebut. Dia mendorong pintu tersebut dengan lembut, dan pola tersebut mulai bergerak dengan sendirinya. Lucu sekali, lukisan ini benar-benar bisa bergerak,
kata Syoyokin sambil tersenyum. Ning Yudi menatap Syoyokin sekilas. Meskipun dia juga menganggap keterampilannya luar biasa, dia terdengar sangat tidak senang karena gadis ini harus menambahkan kata bermain ke semuanya dalam terlalu banyak usaha. Setelah pintu pada lukisan itu dibuka, sebuah ruang gelap muncul di dalam pintu. Sosok itu melangkah masuk. Tepat setelah dia mengambil satu langkah, dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Loseng. "Anda ingin saya masuk?" kata Loseng dan bingung. Melihat sosok itu mengangguk, Loseng tidak ragu-ragu lagi dan mengambil langkah maju, mengikuti sosok itu ke pintu. "Saya akan masuk juga," kata Syoyokin sambil tersenyum. "Sama sekali tidak." Susian di sebelahnya dengan cepat menghentikannya. "Apakah Anda ingin mencari kematian?" Neng Yudi juga berkata dengan marah. Meskipun tidak ada bahaya di rumah peri ini, anehnya di mana-mana. Bahkan Loseng harus bertahan di jalan ini. Sebelum dia memenuhi syarat untuk masuk, jika dia menerobos masuk seperti ini, mungkin dia akan dalam bahaya. Syoyokin terkekeh dan berkata sambil tersenyum, "Itu hanya lelucon." Neng Yudi memutar matanya dan terlalu malas untuk memperhatikan Syoyokin. Sementara Su Lingyun merujutkan bibirnya dan mencibir di sampingnya. Setelah Loseng mengikuti sosok itu ke dalam pintu lukisan, langkah ini memang merupakan hal yang berbeda. Tetapi ketika Loseng memasukinya, lukisan itu mulai bergerak lagi dan pintu yang semula terbuka tertutup kembali. Setelah pintu lukisan itu tertutup dan cahaya dari belakang menghilang seketika, dan Loseng tenggelam dalam kegelapan dan tidak bisa melihat apapun. Tepat ketika Loseng ragu-ragu, sebuah suara terdengar di ruang gelap. "Mampu melewati batas saya, ketekunan seperti itu dapat dianggap sebagai bakat. Tetapi Anda tidak tahu bahwa ada sesuatu dalam buku ini. Apakah itu yang mendukung Anda di jalur ini?" Tiba-tiba mendengar pertanyaan ini, Loseng sedikit terkejut dalam kegelapan. Pertanyaan ini masih agak sulit untuk dijawab. Setelah memikirkannya, Loseng tersenyum dan berkata, "Saya hanya berpikir bahwa jalan ini sangat sulit, jadi hadiahnya seharusnya menjadi tidak buruk, kan?" "Anda jujur sekali, saya menyukainya." Di tengah ledakan tawa, kegelapan menghilang dalam sekejap, dan cahaya warna-warni muncul di sekeliling. Cahaya itu mengalir perlahan, menguraikan pola tidak beraturan yang tak terhitung jumlahnya. Dan sosok yang telah membuka buku sebelumnya berdiri di depan Loseng. "Keterampilan yang saya ciptakan, ini harus dipraktekkan sebelum menerobos lautan dewa. Begitu lautan dewa terbuka di Dantian, prototipe dunia batin akan terbentuk. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menukar kekacauan dengan energi sejati." Sosok itu berkata dengan tenang. Mendengar itu, Loseng merasa pengetahuan peri buku memang sangat mendalam, dan dia juga sangat mengenal penguasa istana. Sepertinya Susian telah mengetahui bahwa Tuan Istana telah menghabiskan waktu untuk menciptakan suatu teknik. Tetapi Tuan Istana sendiri tidak dapat mempraktekannya. Namun, Susian tidak mengetahui mengapa Tuan Istana tidak dapat mempraktekkan teknik tersebut. Ternyata syarat untuk mempraktekkan teknik ini adalah dia tidak bisa membuka dunia di dalam tubuhnya sendiri. Orang yang kuat di alam hidup dan mati tidak memiliki dunia dantiannya dan hanya membentuk lautan dewa. Setelah mencapai alam laut dewa, ketika Loseng berada di tahap akhir dari alam kesengsaraan kekosongan, esensi sejatinya sudah mulai memadat. Dan setelah menerobos hidup dan mati, itu bahkan mulai menguat secara bertahap. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak menerobos ke alam laut dewa, dan dunia batin dari sisi itu tidak terbentuk. Namun, keterampilan yang saya buat ini hanyalah sebuah kesimpulan. Dalam analisis akhir, keterampilan ini hanyalah sebuah prototipe. Saya khawatir Anda perlu memahami dan mengeksplorasinya sendiri di masa depan. Tapi sangat mungkin, keterampilan ini akhirnya dari hukum adalah jalan buntu, tetapi mungkin juga untuk membuka jalan baru. Apakah Anda berani berlatih?
Sosok itu bertanya lagi pada Loseng. Menurut penguasa istana, dia belum menyusun teknik tersebut, melainkan hanya memperolehnya berdasarkan ilmunya yang mendalam. Hingga saat ini, dia bahkan belum berhasil mempraktekkannya pada dirinya sendiri. Meskipun ada banyak teknik seperti itu di seluruh dunia, bahkan di wilayah tengah dan wilayah timur, terus terang itu hanyalah sebuah konsep. Misalnya, seseorang di wilayah tengah telah mengusulkan konsep penempaan bintang. Konsep ini mungkin benar. Misalnya, tubuh pertempuran bintang Loseng adalah untuk mengaktifkan kekuatan bintang membentengi tubuh. Tapi ini tidak dapat dikatakan bahwa prajurit dari pasukan wilayah tengah dapat menyusun senjata dewa tertinggi, seperti tubuh pertempuran bintang. Jadi kesenjangan antara konsep dan kenyataan seringkali sangat besar. Penyimpangan yang sangat besar ini cukup untuk mencapai titik di mana segala sesuatu menjadi tidak relevan. Tentu saja, kesenjangan antara penduduk wilayah tengah dan penguasa istana ini sungguh tidak terbayangkan. Kekuatan magis penguasa istana ini telah melampaui dunia, dan bahkan mungkin melampaui jalan surga. Jadi konsep yang diperoleh dari penilaiannya secara alami akan jauh lebih dapat diandalkan. Lagi pula dari kata-katanya, Loseng juga mendengar keyakinan yang kuat. Jadi Loseng tidak ragu sama sekali dan segera mengangguk dan berkata, "Saya berani." Sosok itu tersenyum tipis. "Bagus sekali. Berlutut." "Berlutut?" Alis Loseng tiba-tiba terangkat. Melihat penampilan Loseng, sosok itu terkekeh. "Tidak mau. Anda ingin mempraktekkan warisan saya, tetapi Anda tidak ingin menjadi murid saya." "Murid?" Sejak Loseng menginjakkan kaki di seni bela diri, dia tidak pernah memiliki guru dalam arti sebenarnya. Su Lingyun adalah mentor Loseng, bukan guru dalam pengertian tradisional. Sedangkan Neng Yudi adalah master istana Yundian, dan Loseng hanya bisa menjadi bawahannya. Jadi Loseng benar-benar tidak menyangka bahwa ketika dia masuk ke dalam buku ini, dia sebenarnya akan menjadi murid. Jadi dia ragu-ragu sejenak. "Saya tidak menyangka suatu saat saya akan menerima murid, tapi Anda masih ragu untuk menjadi murid." Setelah sosok itu tertawa terbahak-bahak, dia berkata, "Apakah Anda masih ingin saya memohon pada Anda?" Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.